Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang understanding and describing the community. Ini adalah chapter kedua dari playlist video dengan tema Assessing Community Needs and Resources gitu. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian bisa cek video yang pertama berkaitan dengan mengapa kita harus melakukan yang namanya pemetaan atau identifikasi kebutuhan dan juga sumber daya yang ada di dalam masyarakat. Nah, pada video kali ini spesifik kita akan membahas tentang apa itu masyarakat secara umum ya. Dan secara khusus pada video kali ini kita akan membahas atau menjawab 5 pertanyaan. Di antaranya yaitu yang pertama adalah apa itu masyarakat, kemudian what do we mean by understanding and describing the community. Nomor 3 adalah why make the effort to understand and describe the community. Kemudian yang keempat, whom should you contact to gather information. Dan yang terakhir adalah how do you go about understanding and describing the community. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang pertama, menjawab pertanyaan pertama tentang apa itu masyarakat, mungkin perlu saya sampaikan sebagai baseline bagi kita semua bahwa kita sebagai seorang fasilitator tengah masyarakat atau kemudian praktisi-praktisi pemberdaya dan pembangun masyarakat, sebelum terjun ke tengah-tengah masyarakat perlu mempelajari apa yang ada di masyarakat, dan hal-hal apa saja dipelajari berbagai macam hal, mulai dari nanti sejarah, kemudian juga bagaimana struktur sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Pertanyaan adalah mengapa kita harus mempelajarinya? Karena tentu kita membutuhkan yang namanya semacam modal. Dengan harapan ketika kita memiliki modal dalam artian pengetahuan dan juga kearifan berkaitan dengan kondisi lokal, kita akan mampu untuk kemudian mengambil kebijakan atau kemudian merumuskan intervensi program yang sesuai serta efektif bagi masyarakat tersebut. Baik, kita lanjut ke slide yang berikutnya untuk menjawab. Jadi apa itu masyarakat? Pada dasarnya kita melihat masyarakat selama ini memang dikategorikan atau diistilahkan dengan adanya batasan-batasan wilayah lah. Jadi mungkin lokalisasi gitu ya. Makanya dalam kita contohkan di negara kita di Indonesia ada tingkatan-tingkatan masyarakat mulai dari level RT RW, kemudian masuk ke level desa, selanjutnya ke kecamatan, kabupaten, bahkan sampai ke provinsi. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata masyarakat itu bisa dikelompokkan atau didefinisikan dalam bentuk lokalitas gitu. Jadi masyarakat kelompok masyarakat RT atau kelompok masyarakat desa Sidoarjo atau kelompok masyarakat desa Sido Makmur seperti itu. Nah, dari situ kita dapat pengertian yang pertama berkaitan dengan apa itu kelompok masyarakat. Akan tetapi pada dasarnya bahwa mendefinisikan kelompok masyarakat ternyata terlalu sempit kalau kita mengartikannya hanya sebatas dalam konteks lokalitas atau lokalisasi tadi. Bahwa ternyata ada berbagai macam konteks lain yang dua diantaranya yaitu experience dan juga interest. Nah, experience di sini mengacu atau merefer kepada pengalaman-pengalaman yang dimiliki sekelompok orang gitu, di mana mereka memiliki pengalaman yang sama terhadap sesuatu hal. Contohnya mungkin jamak atau sering kita dengar adanya kelompok-kelompok mantan TKI seperti itu. Nah, ini dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata kelompok masyarakat yang menyebut diri mereka sebagai mantan TKI adalah mereka
bersatu atau kemudian menyebut diri mereka sebagai kelompok masyarakat karena mereka punya pengalaman yang sama. Pernah bekerja di luar negeri seperti itu. Atau kemudian eh, sekarang juga mungkin sudah kita jamak kita temui ada kelompok ART gitu, asisten rumah tangga ya. Oh ternyata mereka memiliki kesamaan dalam bentuk pengalaman atau kemudian profesi sebagai asisten rumah tangga gitu. Nah, cara ketiga untuk mendefinisi kelompok masyarakat yaitu dengan interest gitu, kepentingan atau kemudian minat dari sekelompok orang tersebut. Nah, kalau realitas bukti di lapangan adalah dengan melihat adanya kelompok-kelompok peminatan. Contohnya kelompok UMKM atau kemudian mungkin kita juga sering dengar ada kelompok ibu-ibu PKK seperti itu. Atau ada kemudian kelompok posyandu, entah itu nanti posyandu lansia atau posyandu balita. Artinya apa? Bahwa di dalam kelompok masyarakat yang menyebut diri mereka sebagai kelompok ibu-ibu PKK, mereka punya interest atau kepentingan yang sama. Atau kemudian mereka yang menyebut dirinya sebagai kelompok UMKM apa ya? Mungkin kelompok UMKM Jamur Desa Ngelanggeran gitu loh. Oh ternyata mereka punya kesamaan terhadap bagaimana budidaya jamur atau kemudian bagaimana memproduksi jamur hingga memasarkannya dan menjual sampai dengan menghasilkan seperti itu. Atau terakhir yaitu tadi kelompok masyarakat posyandu bahwa mereka ternyata memiliki kesamaan kepentingan yaitu ingin mendapatkan fasilitas kesehatan di posyandu terdekat atau kemudian ingin datang ke posyandu karena di posyandu nanti bisa bertukar kepikiran dengan anggota-anggota kelompok lainnya yang mungkin punya pengalaman lebih jauh daripada dirinya seperti itu. Nah dari sini dapat kita simpulkan bahwa sederhananya mengartikan masyarakat itu tidak bisa dibatasi hanya dengan konsep lokalitas atau lokalisasi tadi. Bahwa masyarakat juga bisa diartikan dalam bentuk kesamaan experience atau kemudian yang ketiga itu kesamaan interest, kepentingan dan juga minat seperti itu. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana definisi konseptual dari kelompok masyarakat, ketika kita terjun nanti ke masyarakat, entah sebagai seorang fasilitator atau sebagai seorang community development, maka hal-hal apa saja yang sebenarnya perlu kita ketahui, perlu kita gali lah di dalam masyarakat. Setidaknya ada 10 akan tetapi tidak terbatas, bisa lebih dari ini. Hal yang bisa kita gali lah, kita telusuri lebih jauh bagaimana sebenarnya realitasnya di masyarakat. Pertama itu berkaitan dengan geographic boundaries atau batas-batas lah. Batas-batas. Sederhananya mungkin profil gitu ya, profil masyarakat atau profil masyarakat tersebut mulai dari batas desa atau kemudian dalam konteks lokal ya di utara yang berbatasan dengan desa apa atau kemudian di selatan yang berbatasan dengan desa apa kemudian dari sisi kondisi apakah di sana ada batas sungai atau kemudian apakah ada daerah-daerah perbukitan seperti itu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sejarah gitu, sejarah masyarakat atau general history. Nah, jadi kita perlu tahu bagaimana sejarah masyarakat ini. Apakah mereka dulu masyarakat asli daerah tersebut, atau kemudian mereka adalah pendatang yang kemudian hidup bertahun-tahun dan membangun sendiri kelompok masyarakatnya seperti itu. Contohnya banyak kelompok masyarakat transmigran yang kini sudah menjadi kelompok sendiri di daerah Sumatera, di daerah Kalimantan, bahkan juga di daerah Sulawesi dan Papua. Nah, jadi kan bisa tahu, oh ternyata mereka dulu adalah para pendatang yang kemudian hidup lama di sini, turun-temurun, dan kemudian
menjadi semakin ramai dan membentuk kelompok sendiri seperti itu. Kemudian di dalam masyarakat juga kita perlu cari tahu siapa pemimpin seperti itu. Pemimpin dalam artian orang-orang penting, orang-orang yang ketika terjadi sesuatu di dalam masyarakat dimintai pendapatnya seperti itu. Kalau contoh sederhananya ya bisa ketua RT atau kemudian kepala desa. Kalau dari sisi misalnya tidak punya jabatan sosial ya, tidak punya jabatan mungkin tokoh agama, mungkin juga tokoh adat seperti itu. Intinya adalah kita perlu mencari tahu key person di dalam masyarakat itu siapa saja, di dalam kelompok masyarakat itu. Mulai dari yang mereka memang diakui secara struktural, diakui oleh pemerintah, sampai mereka yang diakui oleh masyarakat itu sendiri. Tokoh agama, tokoh adat, dan ya, tokoh-tokoh lainnya seperti tokoh pemuda juga gitu. Nah, selanjutnya adalah social structure. Jadi kita juga perlu mengetahui bagaimana dinamika sosial masyarakat di sana. Jadi tentu dinamika antara masyarakat perkotaan dengan pedesaan tentu sangat berbeda. Masyarakat perkotaan pada umumnya cenderung lebih individualis, sedangkan masyarakat pedesaan pada umumnya lebih bersifat kolektif lah. Jadi apa-apa, segala sesuatu permasalahan didiskusikan, dirembuk, dimusyawarahkan seperti itu. Nah, dengan demikian ketika kita melakukan intervensi antara masyarakat kota dengan masyarakat pedesaan tentu butuh treatment yang berbeda. Selanjutnya yang perlu kita cari tahu di dalam masyarakat itu adalah infrastruktur atau modal fisik seperti itu. Jadi dalam masyarakat sudah ada modal dalam bentuk fisikal seperti apa saja gitu. Entah mungkin di sana mereka ternyata punya kantor desa atau kemudian ada gedung serbaguna atau kemudian ternyata mereka sudah punya kalau di daerah Sumatera Barat di Padang itu mereka punya namanya tanah nagari kalau tidak salah, yang dimana tanahnya ini bisa dikelola oleh para pengurus nagari, jadi para pemerintahan itulah, levelnya level desa seperti itu. Nah, selanjutnya yang perlu kita cari tahu juga kondisi demografik. Mulai dari apa? Mulai dari susunan umur, kemudian ras seperti itu ya. Kemudian juga ras atau suku tadi. Selanjutnya ada agama juga bisa. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata kalau di Madura itu mayoritas masyarakat adalah masyarakat yang menganut agama Islam seperti itu misalnya. Ternyata kalau di Jakarta masyarakat sudah sangat majemuk, jadi agamanya sudah hampir merata, ada agama Kristen, Buddha, Konghucu seperti itu. Sedangkan kalau di Bali ternyata masyarakat yang dominan adalah masyarakat Buddha dan juga masyarakat Kristen. Nah, dari sini kita bisa tahu, oh ternyata ada perbedaan secara demografi dari kelompok-kelompok masyarakat di masing-masing daerah misalnya. Selanjutnya berkaitan dengan ekonomi ya. Berkaitan dengan ekonomi. Nah, kita bisa mengetahui seberapa besar pengeluaran atau kemudian pendapatan rata-rata lah masyarakat di dalam kelompok masyarakat tersebut. Mengapa kita perlu mengetahui bagaimana profil ekonomi dari kelompok masyarakat tersebut? Gunanya ketika nanti kita akan melaksanakan intervensi program, kita bisa memilih kelompok-kelompok, subkelompok yang tepat sasaran gitu. Jadi ternyata di sana mayoritas masyarakatnya sudah maju, mereka sudah memiliki pekerjaan yang bagus dengan gaji tetap seperti itu, dan tidak perlu dilakukan intervensi program. Atau kemudian di suatu daerah ternyata mayoritas masyarakat adalah sebagai petani dengan profil ekonomi pendapatan yang masih di bawah UMR. Jadi di sini
seorang fasilitator atau kemudian seorang penggerak pemberdayaan bisa masuk dengan mengetahui bagaimana profil ekonomi dari suatu kelompok masyarakat seperti itu. Intinya adalah untuk mengambil keputusan-keputusan strategis. Selanjutnya ke-8 adalah important issue. Jadi isu-isu apa atau kemudian hal-hal apa yang menjadi krusial di dalam masyarakat itu gitu. Apakah saat ini mereka sedang menghadapi permasalahan misalnya, oh ternyata terjadi semacam migrasi, mungkin migrasi bahasa sederhananya. Ya intinya ada banyak sekali anak muda yang kemudian keluar dari desa mencari pekerjaan di kota gitu. Jadi di sini kan mereka bisa mengetahui, oh ternyata beberapa tahun kemudian tidak akan ada lagi anak muda yang mau di desa. Artinya apa? Artinya tidak ada lagi sumber daya atau human capital yang nanti melanjutkan atau meneruskan pengelolaan perkebunan atau kemudian sawah gitu. Dan kalau ini dibiarkan terus menerus maka akan terjadi alih fungsi lahan. Sawah yang sebelumnya lahan yang sebelumnya dikelola untuk sawah mungkin karena tidak lagi yang mengelola akan dijual gitu, dan terjadi alih fungsi lahan seperti itu. Dan isu-isu lainnya, contohnya isu-isu bencana juga. Karena ternyata ada suatu kelompok masyarakat mereka yang tinggal di, nah kalau contoh real, jadi di Kalimantan Timur itu ada masyarakat yang mereka membuat pemukiman di atas di atas laut lah, di tengah-tengah laut. Nah, isu paling sederhana adalah mereka sulit untuk mengakses air bersih. Nah, dari sini kita bisa tahu sebagai seorang fasilitator atau penggerak masyarakat nanti bisa menyasar bahwa bagaimana caranya agar memberikan akses atau kemudian mempermudah masyarakat Malahing ya, Kampung Malahing untuk mendapatkan akses air bersih gitu. Kemudian selanjutnya hal apa lagi yang bisa kita cari tahu di tengah-tengah masyarakat adalah kultur budaya gitu. Baik itu yang formal maupun informal. Apakah di sana karena masyarakat, kelompok masyarakat adalah kelompok masyarakat pedesaan, oh ternyata mereka masih sering yang namanya mungkin melaksanakan ronda gitu. Atau kemudian ternyata karena kelompok masyarakat tersebut mayoritas menganut kepercayaan atau agama Islam, di setiap minggunya masih ada sering dilaksanakan pengajian-pengajian rutin seperti itu. Nah, dari sini kita bisa tahu ternyata kita bisa mengidentifikasi mekanisme-mekanisme forum yang sering atau kemudian yang jamak dilakukan oleh masyarakat gitu. Terakhir, akan tetapi tidak terbatas, bahwa kita juga perlu mencari tahu institusi-institusi apa saja atau grup-grup apa saja yang sudah ada di masyarakat. Misalnya ternyata di sana sudah ada grup UMKM, atau kemudian sudah ada ternyata kelompok tani, atau kemudian kalau di kelompok masyarakat pesisir ada kelompok nelayan seperti itu. Nah, mengapa kita perlu mengetahui existing group dan juga institusi? Jadi ketika kita akan melakukan intervensi program dan membutuhkan proses pelembagaan, kita tidak semata-mata langsung membuat lembaga baru lah atau institusi baru. Kita mencoba untuk melibatkan atau kemudian memaksimalkan institusi lokal yang sudah ada atau sudah terbentuk. Meskipun mungkin sebelumnya mati suri atau kemudian tidak aktif gitu. Dan hanya perlu sedikit permap atau hanya perlu sedikit proses reorganisasi sehingga harapannya nanti lembaga yang sudah ada ini bisa dimanfaatkan untuk sebagai perpanjangan tangan dari intervensi program. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah why should you use a community description?
Jadi pada intinya adalah agar kita familiar dengan kondisi masyarakat. Mengapa kita harus familiar dengan kondisi masyarakat? Agar berbagai bentuk intervensi, entah itu nanti dalam bentuk program atau kemudian kebijakan, itu dapat tepat sasaran. Jangan sampai ketika kita masuk ke tengah-tengah kelompok masyarakat pedesaan, akan tetapi berbagai kebijakan atau intervensi program yang kita lakukan justru lebih cocok di masyarakat perkotaan seperti itu. Dan juga jangan sampai ketika kita akan melakukan atau membuat program di kelompok masyarakat pesisir, akan tetapi ciri-ciri program atau kemudian karakteristik program yang kita tawarkan malah lebih condong atau kemudian lebih efektif apabila digunakan di masyarakat pegunungan atau masyarakat daratan seperti itu. Nah, di sini adalah pentingnya kita menggunakan atau kemudian memahami bagaimana kondisi masyarakat yang sebenarnya, sehingga kita bisa menjadi lebih familiar lah. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada slide kali ini kita akan menjawab pertanyaan ketika kita sudah tahu bagaimana profil atau kondisi atau status dari sebuah kelompok masyarakat, kemudian hal apa yang akan kita lakukan atau bagaimana cara kita memanfaatkan atau menggunakan status atau profil kelompok masyarakat tersebut. Bisa dengan beberapa cara atau bisa digunakan untuk beberapa hal. Pertama untuk keperluan pribadi. Kemudian kedua untuk kita mungkin akan melakukan yang namanya studi banding atau kemudian bertukar informasi dengan berbagai kelompok masyarakat lainnya. Contoh sederhananya ketika kita akan melakukan replikasi program dari satu desa ke desa lain atau dari satu jenis kelompok masyarakat ke jenis kelompok masyarakat lain seperti itu. Jadi kita bisa melihat apakah ada kesamaan persentase kesamaannya besar gitu, hampir sama antara masyarakat atau kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang kedua seperti itu. Apabila ternyata persentase kesamaannya sangat kecil, maka kita bisa melihat proyeksi ketika program tersebut diterapkan di kelompok masyarakat kedua, besar kemungkinan akan gagal. Atau sebaliknya, ternyata persentase kesamaan antara kelompok masyarakat A dan kelompok masyarakat B itu hampir mirip lah, hampir sama-sama gitu, hampir 100%. Maka ketika kita melakukan replikasi program A dilakukan lagi di program yang sebelumnya dilakukan di kelompok masyarakat A, kemudian diulang di kelompok masyarakat B, akan berhasil lah, proyeksinya akan berhasil seperti itu. Atau bagi anggota internal kelompok masyarakat, mereka ketika mereka mengetahui bagaimana profil dari kelompok masyarakatnya bisa digunakan sebagai tools lah atau sebagai modal atau sebagai background untuk kemudian mencari bantuan atau kemudian mencari mitra untuk pengembangan kelompok masyarakatnya seperti itu. Nah, berikutnya yang perlu ditanyakan adalah kapan kita harus membuat atau mempelajari profil dari sebuah kelompok masyarakat. Gitu. Jawabannya adalah kapanpun. Jadi yang jelas kapanpun. Lebih real, lebih spesifik adalah pertama ketika kita adalah pendatang. Dalam artian misalnya kalau perusahaan akan beroperasi di sebuah daerah seperti itu. Di sini kita bisa mengatakan bahwa perusahaan tersebut adalah pendatang. Jadi perusahaan perlu memetakan, mengidentifikasi, mengetahui bagaimana sebenarnya latar belakang masyarakat di lokasi yang akan dibangun anak perusahaan gitu, atau di lokasi akan dibangun proyeknya seperti itu. Atau kemudian kita juga perlu membuat atau mengetahui profil masyarakat ketika kita akan merencanakan untuk mengimplementasikan sebuah program.
Jadi mungkin bahasanya implementasi program ya. Atau kebijakan. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa dengan mengetahui profil dari sebuah kelompok masyarakat, harapannya adalah program dan juga kebijakan yang ditelurkan itu akan menjadi lebih efektif secara waktu atau kemudian juga secara pendanaan dan juga lebih tepat sasaran gitu. Tepat sasaran kepada penerima manfaat atau kepada masyarakatnya, serta tepat sasaran dalam artian isu gitu. Isu yang akan ditackle atau isu yang akan diselesaikan itu benar-benar menjadi isu prioritas yang harus diselesaikan dan diharapkan oleh masyarakat untuk segera selesai gitu. Nah, pada slide terakhir kali ini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang harus kita pahami sebelum mencoba untuk mendeskripsikan atau kemudian membuat semacam profil atau kemudian status suatu kelompok masyarakat. Pertama, kita harus memposisikan masyarakat itu sebagai guru lah. Jadi jangan ya, kalau dalam istilah teknik fasilitasi, bahwa masyarakat itu penuh dengan pengalaman gitu. Jadi ketika kita sebagai seorang praktisi atau kemudian penggerak pemberdayaan masyarakat hadir, kita harus berpikir bahwa masyarakat itu bukan lagi sebagai anak kecil gitu loh, yang kemudian harus diajarkan mulai dari nol, bahwa mereka sudah hidup mungkin berpuluhan tahun bagi yang dewasa lah, dan mereka sudah punya akumulasi pengalaman-pengalaman. Jadi di situ yang pertama, kita harus memposisikan masyarakat sebagai guru. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa informasi yang kita peroleh itu sebisa mungkin akurat, 100% akurat. Bagaimana cara memperoleh informasi yang akurat? Dengan melakukan yang namanya cross check lah antara misalnya ketika kita mengetahui bahwa ada konflik di dalam masyarakat gitu, ada konflik antara kepala desa dengan ketua BPD. Nah, akan tetapi kita tidak semata-mata mengambil atau kemudian menelan informasi tersebut. Kemudian kita melakukan cross check ke kedua belah pihak, kepada kepala desa, kemudian juga kepada ketua BPD, seperti itu. Dengan demikian, ketika kita mendapatkan informasi yang akurat, harapannya profiling atau kemudian membuat status sebuah kelompok masyarakat itu menjadi lebih baik lah, menjadi lebih akurat dan tepat. Nah, itu untuk basic-basic atau ya prinsip dasar untuk memahami sebuah kelompok masyarakat. Karena udah hampir setengah jam lebih, mungkin saya cukupkan sekian dulu video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.